Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen keuangan akan mempresentasikan materi tentang bab investasi dalam aktiva tetap. Presentasi ini disusun oleh kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen keuangan yang terdiri dari 1. Panggi Dwi Saputro dengan NIM 2020 11402, 2. Vetra Anto Perdana dengan NIM 2020 11433. Yang ketiga, Jamaluddin Bagus Ivansyah dengan NIM 2020 11491. Yang keempat, Muhammad Fadrik Zaki Afian dengan NIM 2020 11494. Perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap. Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran. Secara konsepsional sebenarnya tidak ada perbedaannya antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar. Perusahaan mengadakan investasi dalam inventory, piutang, dan lain-lain adalah dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap. Perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap dapat digambarkan sebagai berikut. Aktiva tetap, depresiasi, kas. Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap tidak sama jumlahnya selama periode investasi atau selama umur penggunaan aktiva tetap tersebut. Jumlah dana yang terikat dalam aktiva tetap akan berangsur-angsur berkurang sesuai metode depresiasi yang digunakan. Capital budgeting, keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun dikatakan sebagai capital budgeting. Batas jangka waktu 1 tahun tersebut tidaklah mutlak. Termasuk golongan pengeluaran dana ini ialah pengeluaran dana untuk pembelian aktiva tetap, yaitu tanah, bangunan-bangunan, mesin-mesin, dan peralatan-peralatan lainnya. Demikian pula pengeluaran dana untuk proyek advertensi jangka panjang, penelitian dan pengembangan termasuk juga dalam golongan capital budgeting expenditures. Usul-usul investasi dan pemilihan alternatif. Ada berbagai cara dalam menggolong-golongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongan usul-usul investasi didasarkan menurut kategori di bawah ini. 1. Investasi penggantian. 2. Investasi penambahan kapasitas. 3. Investasi penambahan jenis produk baru. 4. Investasi lain-lain. Pada umumnya, jumlah usul-usul investasi lain-lain yang diajukan di dalam perusahaan lebih banyak daripada besarnya dana yang tersedia untuk dapat membelanjainya. Cash flow. Setiap usaha pengeluaran modal selalu mengandung dua macam aliran kas, yaitu aliran kas keluar neto, yaitu yang diperlukan untuk investasi baru. Aliran kas masuk neto, yaitu sebagai hasil dari investasi baru tersebut. Yang ini sering pula disebut dengan net cash products atau cukup dengan istilah products. Metode payback period. Ada berbagai metode penilaian proyek investasi atau metode untuk menyusun ranking usul-usul investasi. Periode payback adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan products atau aliran kas neto. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dan dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan period tahunan. Metode present value. Dengan adanya kelemahan-kelemahan dari metode payback period, maka dicarilah metode-metode lain yang memperhatikan baik predicate sesuatu tercapainya payback period maupun time value of money. Salah satu metode tersebut adalah
yang disebut dengan metode net present value atau sering disebut dengan metode present value. Oleh karena metode ini memperhatikan time value of money, maka products yang digunakan untuk menghitung net present value adalah projects atau cash flow yang didiskontokan atas dasar biaya modal, cost of capital, atau rate of return yang diinginkan. Metode internal rate of the rate. Metode penelitian usul-usul investasi lain dapat menggunakan discounted cash flow. Ialah apa yang disebut dengan metode internal rate of return. Pengertian internal rate of the rate itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang dapat menjadikan nilai sekarang dari purchase yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang yang dari pengeluaran modal. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan cara trial and error, dengan serba coba-coba. Metode accounting rate of return. Metode accounting rate return atau sering disebut average rate of return menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment apabila tiga metode lainnya yang telah diuraikan di muka payback, NPV, dan internal rate of return berdasarkan diri pada proses atau cash flow, maka metode accounting rate of return ini berdasarkan diri pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku report accounting income. Hubungan antara NPV, PI, IRR sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ketika metode penilaian usul investasi NPV, PI, IRR tersebut semuanya termasuk dalam kelompok discounted cash flow yang memperhatikan nilai waktu uang proses selama keseluruhan umur proyek. Oleh karena itu basisnya adalah sama, maka dalam menilai suatu usul investasi tertentu maka akan memberikan jawaban yang sama antara ketiga metode tersebut. Artinya, kalau usul investasi tertentu dinilai menurut metode probability index dan jawabannya diterima, maka kalau dinilai menurut net present value ataupun menurut internal rate of return, jawabannya pasti diterima dan tidak mungkin memberikan jawaban yang berbeda. Pencatatan modal, capital rationing. Dana investasi yang tersedia untuk suatu tahun seiring dibatasi oleh ceiling atau basis tertinggi plafon tertentu sehingga sebagai usul investasi terpaksa tidak dapat dilaksanakan meskipun sebenarnya usul-usul investasi tersebut dapat diterima. Adanya batasan dana investasi tersebut dalam suatu tahun ialah apa yang disebut adanya pencantuman modal atau capital rationing. Pencantuman modal terjadi setiap waktu kalau ada kendala mengenai jumlah dana yang dapat diinvestasikan selama suatu periode tertentu, misalnya 1 tahun. Perluasan penggunaan konsep present value. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keputusan investasi merupakan salah satu bentuk dari keputusan pemilihan alternatif. Seorang manajer dalam menghadapi berbagai alternatif investasi harus memilih salah satu dari berbagai alternatif tersebut. Apabila dia telah mengambil keputusan alternatif investasi mana yang dipilih, berarti bahwa perusahaan terikat untuk melaksanakannya. Seperti halnya dalam pengambilan keputusan pemilihan alternatif sebagai telah diuraikan, maka proses pengambilan keputusan pemilihan alternatif harus didasarkan pada konsep benefit cost. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi yang tersedia. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.